Assalamualaikum, selamat pagi. Walaupun hari udah sore ya, tetap semangat pagi. Semangat pagi. Ini cerita tentang perputaran kas ya. Perputaran kas dalam kehidupan sehari-hari ini kita pasti bersinggungan dengan kas. Ceritanya tahun 2025 tahun yang lalu. Itu seseorang, sebut saja namanya Abdel ya. Abdel itu pegawai bank. Abdel itu pegawai bank, udah kerja 2 sampai 3 tahun. Dia gajinya 5 juta. Lalu Abdel ini ketemu dengan Badu. Badu ini penjual es duren. Letaknya strategis, ada di depan mall gitu ya. Depan mall, pakai gerobak, dia pakai 3 kursi panjang mengitari gerobaknya gitu. Mereka berbincang, "Om, gaji di bank berapa kamu?" "Aku, ya kira-kira 5 juta." "Oh, berarti banyak aku, Om," kata si Badu. "Aku sehari jualan es ini 500.000. Dapat saya uang 500.000 sehari. Kalau dikalikan 25 hari aja, berarti aku dapat 12,5 juta. Lebih tinggi dari kamu, Mas." Itu case yang pertama. Jadi mengapa lebih besar ya, karena lebih besar. Yang kedua, si Badu ini terima uang setiap hari, Pak. Setiap hari dari pagi sampai sore. Jadi kelebihannya si Badu ini adalah jumlah yang diputar ini lebih banyak dan dia terimanya itu setiap hari. Ini namanya perputaran kas. Jadi perputaran kas, teman-teman. Kalau si perputarannya si Abdel itu 5 juta sebulan sekali masuk, dapat. Keluar nanti bulan depan masuk lagi. Biasanya kalau pegawai bank itu tanggal 25. Kedua, saya mau ceritakan tentang seorang teman pengusaha UKM. Nah, teman ini sebut aja Pak H namanya. Pak H ini dia membuat sebuah produk spare part peralatan listrik ya. Kemudian dia barangnya itu dikirim ke Jakarta oleh pembelinya, sebuah PT besar di Jakarta, alat-alat listrik. Yang terjadi di sana adalah si Badu ini ketika dia kirim barang, misalnya hari ini, itu dia terima uang untuk pengiriman barangnya 2 bulan yang lalu. Jadi istilahnya 2 nota. Jadi 2 bulan dibayar, 2 bulan dibayar. Nah, ini artinya Badu terima uang mundur 2 bulan. Sementara Badu ini udah proses untuk produksinya itu kurang lebih 1 bulan. Nah, 1 bulan ini
si Badu ini beli barang untuk diproses itu cash. Jadi mulai dari hari pertama bulan yang lalu itu dia keluar uang sampai ini produksi jadi dan dikirim, 2 bulan lagi baru dapat uang. Berarti dia uangnya tertanam di barang itu selama 3 bulan. Nah, disinilah si Badu bilang, berarti modal saya 3 bulan om gitu. 3 kali lipat, dia istilahkan dia itu 3 kali lipat. Jadi kalau kirim barang 10 juta katakanlah gitu, berarti dia itu udah modal di awal 30 juta. Nah, lebih parah lagi, si Badu ini kalau beli barang dari suppliernya itu nggak bisa sedikit, karena mengingat jarak dan takut kehabisan barang, sehingga dia beli sekaligus banyak, ditumpuk dulu di gudangnya, lalu dipakai mencicil. Jadi itu pun dia berarti keluar uangnya lebih dari 30 juta kalau dia untuk mengirim uang, mendapatkan uang 10 juta. Dan ini yang sering dialami oleh para UKM. Karena saya tahu ada beberapa pabrik-pabrik besar juga menjalankan seperti itu. Jadi para UKM yang mengumpulkan barang-barang untuk misalnya produk kertas, produk logam, itu ketika dia store hari ini, maka si UKM itu hanya dikasih nota pembayaran dan dia harus kembali 2-3 bulan lagi, bisa 4 bulan lagi Pak. Nah, ini yang disebut kalau mau bilang bantulah UKM, ya bantulah di sini Pak. Jadi pabrik besar itu jangan menekan UKM dengan cara seperti ini. Gitu ya teman-teman. Ini namanya perputaran kas. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sekilas dan terima kasih. Assalamualaikum.